warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakatuh wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita satu kenikmatan besar, yaitu bisa duduk di majelis ilmu, bisa menambah kebaikan-kebaikan untuk memperberat timbangan amal soleh kita, dan bisa menjadikan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan duduknya kita di majelis ilmu. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan rahmatnya ketika seorang hamba itu duduk di majelis ilmu, dan duduknya di majelis ilmu merupakan satu nikmat yang akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lain, yaitu diberikannya oleh Allah banyak kebaikan kepada hamba tersebut. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia pada agamanya. Maka orang yang senantiasa menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, maka sesungguhnya ia telah menyambut kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada hamba tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan bahas masalah harta, tetapi berkaitan dengan nafkah. Kita tahu bahwa harta ini merupakan fitnah bagi hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Harta ini menjadi ujian bagi hamba, apakah dia selamat dengan ujian harta itu atau tidak. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan menjadi orang kaya yang berharta, tetapi kemudian ternyata ujian harta yang dia dapatkan tidak membuat dia semakin mudah untuk mendapatkan surganya Allah, tetapi justru dengan hartanya itu menimbulkan fitnah dalam kehidupan dia, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika dia berharta, justru jauh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia berharta, justru ia menyombongkan diri dengan hartanya. Ketika dia berharta, meremehkan orang-orang yang tidak sederajat dengannya. Ketika dia berharta, ia lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kadang-kadang maksiat itu juga butuh harta. Betul atau tidak? Ya. Datang ke Alexis, butuh harta nggak? Tahu Alexis? Tahu ya? Ya. Kalau kita mungkin Solo ya kelasnya belakang RRI lah. Ya. Ya. Butuh harta nggak? Butuh. Kadang-kadang maksiat saja pakai uang, pakai modal saja dilakoni. Tapi surga tanpa modal kadang-kadang tidak dijalankan. Maka oleh karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak engkau senangi itu justru baik bagimu,
dan boleh jadi sesuatu yang tidak engkau senangi, itu sesungguhnya yang engkau senangi sesungguhnya buruk bagi diri. Maka oleh karena itulah Allah Maha tahu tentang keadaan seorang hamba. Bagaimana Allah akan mengukurkan dosa-dosanya. Mungkin dengan ujian-ujian yang Allah berikan, entah dengan kesempitan hidup, entah dengan ujian kesehatan, entah dengan ujian anak, entah dengan ujian pasangan hidup ya, yang mungkin galak, tidak bisa masak ya, cerewet misalkan ya. Ada yang begitu ya. Tidak perhatian, tidak cinta pada suami, maka itu ujian. Barangkali dengan itu Allah akan sempurnakan pahalanya dengan kesabaran. Barangkali dengan itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Karena terkadang pasangan hidup itu menjadi salah satu cara kita untuk bisa lebih mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Yang dengan pasangan itu membuat kita lebih sabar, membuat kita untuk bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Ia tahu bahwa setiap makian istri mungkin ya, atau setiap semprotan istri itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Misalkan ya. Maka itu insya Allah hatinya akan tenang. Maka seorang hamba Allah ketika dia memahami tidak ada satu keadaan apapun kecuali disikapi dengan benar, maka insya Allah hasilnya adalah kebaikan. Maka seperti dalam doa pernikahan, itu kan doanya amat sangat jelas. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa keberkahan itu terlahir dari dua keadaan yang berbeda. Barakallahu laka, semoga dengan segala kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat, keindahan, kebahagiaan, kami mendoakan kalian berdua itu pandai bersyukur, yang dengannya Allah akan limpahkan keberkahan, kebaikan-kebaikan dalam keadaan yang seperti itu. Wa baraka alaika, dan berkah diulang dengan alaika. Apa makna alaika? Semoga dengan segala kesulitan, hambatan, ujian, kesempitan, bojo galak misalkan ya. Maka itu kami doakan mudah-mudahan engkau pandai bersabar. Yang dengan kesabaranmu atas ujian tersebut, maka Allah akan limpahkan banyak kebaikan-kebaikan ya, keberkahan. Berkah itu artinya banyaknya kebaikan dan menetap. Itulah keberkahan. Maka danau yang besar itu disebut dengan al-birkah, karena memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada penduduk sekitar ya, seperti waduk ya, kemudian membawa manfaat besar bagi ekosistem ya, bagi masyarakat petani dan bagi masyarakat kota yang ketika turun hujan lebat tidak banjir ya. Kenapa? Ditampung oleh waduk dan dia bisa memberikan pengairan kepada masyarakat. Maka itulah seorang hamba Allah yang dia selalu ridho dengan semua takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Maka harta dalam keluarga ya, tentunya merupakan satu nikmat, tapi juga bisa menjadi satu musibah. Berapa banyak sebuah keluarga yang adem ayem ketika hidup mereka itu dalam kondisi sederhana, tapi ketika keluarga tersebut mendapatkan kekayaan yang banyak, ternyata malah terjadi perceraian. Banyak enggak? Banyak. Salah satu pemicunya adalah ketika hartanya banyak, suaminya nikah lagi terus istrinya minta cerai. Ada enggak? Banyak. Bahkan ada yang belum kaya aja sudah minta doa, ya Ustadz tolong doakan saya kaya. Kenapa pengen cepet kaya? Saya pengen segera menikah lagi Ustadz ya. Ada itu minta doa seperti itu, betul. Padahal istrinya juga berdoa, ya Allah jadikan suami saya menjadi milik saya seutuhnya. Allah tahu kalau suaminya kaya dia akan nikah lagi, maka dibuat miskin terus kan Tuhan ya, supaya setia sama istri. Makanya kalau suaminya kok kerja belum sukses-sukses itu bisa jadi karena
doa panjenengan diterima oleh Allah Ta'ala supaya suaminya menjadi seutuhnya milik dia. Makanya hidupnya pas-pasan terus. Suaminya mau nikah lagi nggak berani karena duitnya kurang. Coba kalau kaya nikah lagi gitu. Makanya kita harus bersyukur dari setiap keadaan yang Allah Ta'ala berikan. Saya beberapa kali bahkan mungkin sering ya, membahas atau membantu pembagian warisan. Itu tidak sedikit antar anak itu tengkar gara-gara harta. Inilah ujian. Bahkan antar anak saling melakukan somasi itu juga terjadi. Saling melontarkan laknat itu juga banyak terjadi. Makanya ini ujian. Maka yang paling penting adalah ketika kita menjadi orang tua, jangan sampai harta yang kita miliki ini menjadi fitnah keburukan dalam keluarga kita. Karena ini hal yang amat sangat perlu diperhatikan oleh orang tua. Karena ada banyak hal kesalahan-kesalahan orang tua berkaitan dengan pengelolaan harta dalam keluarga. Apa contohnya? Satu, tidak memahami ilmu di dalam masalah akad berkaitan dengan harta. Tidak memahami ilmu tentang akad berkaitan dengan masalah harta. Contohnya, ini satu kasus yang terjadi di masyarakat. Orang tua tidak bisa membedakan antara warisan, hibah, dan wasiat. Ini sudah jadi pemicu masalah, bahkan pertengkaran antar anak. Kasus ini kami dapatkan, salah satunya saya pernah diminta menyelesaikan kasus pertikaian antar anak. Anaknya cuma 3. Satu perempuan, ini anak nomor 2, 2 laki-laki. Anak nomor pertama dan nomor 3. Ketika hidup, sang ayah ini telah memberikan harta kepada putrinya, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Begini, si ayah ini ketika yang biasa memelihara orang tua itu siapa? Anak laki-laki atau anak perempuan? Yang benar ya? Umumnya ya, kalau di Jawa seharusnya anak laki-laki. Cuman biasanya kalau anak laki-laki, orang tua sering konflik dengan menantu ya. Betul atau tidak? Kalau menantu ikut mertua, menantu perempuan, itu biasanya kadang sering terjadi konflik. Tapi kalau menantu laki-laki ikut mertua, itu adem ayem. Kenapa sebabnya? Karena perempuan baper, bawa perasaan ya. Makanya laki-laki ndablek itu ada manfaatnya. Nah, ketika orang tua menyampaikan, "Dok, besok sawah sana," ini wasiat orang tua. Sawah sana pokoknya kalau bapak meninggal jadi milikmu. Tak berikan ke kamu, tapi nanti kalau bapak meninggal. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena jatuhnya wasiat. Besok kalau aku meninggal, berarti jatuhnya adalah wasiat. Allah telah melarang dalam surah An-Nisa ayat 12, kalau nggak 12 14. Nanti silahkan dibuka tafsirnya. Bagaimana Rasul mengatakan tidak ada wasiat liwaris untuk ahli waris yang mewarisi. Wasiat harta saya maksudkan. Kalau wasiat ketakwaan dianjurkan. Ini wasiat harta. Ini tidak boleh untuk ahli waris yang mewarisi. Ini tidak boleh. Nah, ketika orang tua berwasiat seperti itu karena nggak tahu ilmunya, apa yang terjadi? Ketika pembagian warisan 3 anak ini kita kumpulkan, maka 2 anaknya, adik laki-laki tadi menyampaikan semua harta ayah ini. Kemudian anak perempuan tadi menyampaikan, "Ustadz, dulu ketika bapak masih hidup, ketika gerah saya openi, itu bapak bilang
bahwa sawah yang di sana kalau bapak meninggal itu jadi milik saya. Maka anak laki-laki menyampaikan, gimana Ustaz? Secara hukum monggo, pokoknya yang sesuai syariat, kata anak laki-laki. Maka saya sampaikan wasiat seperti itu batal, tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena melanggar ilmu faraid. Orang kalau meninggal maka seluruh hartanya akan kembali kepada Allah, dan Allah membaginya sesuai dengan kehendak Allah, yaitu dengan ilmu mawaris atau faraid. Nah, tapi kalau orang tua memberikan pada saat hidup langsung diserahkan, itu boleh, tidak masalah. Itu namanya hibah, bukan wasiat. Tapi kenyataan ini wasiat, maka harus batal. Kata kakaknya anak laki-laki bilang, udah Ustaz, berarti dikembalikan. Itu menjadi warisan. Adik perempuannya nggak terima. Loh, nggak bisa wong sudah diwasiat. Wasiat itu wajib, kata anaknya. Loh betul, wasiat wajib.